Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia Putri dan teman saya Putri Ayu Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi peang tunggal skor T dengan memenuhi mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Ida Fitriani selaku dosen mata kuliah. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian T-score. T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10, di mana T-score juga pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. T-score juga dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor mean distribusi. Untuk perhitungannya yaitu mengalihkan skor Z dengan 10 lalu ditambah 50. Misal, minus 1 dikali 10 ditambah 50 yaitu 40. Untuk rumus T-score sendiri yaitu T-score sama dengan 50 ditambah 10Z atau 50 ditambah 10X dibagi SD. Untuk keterangannya sendiri yaitu T sama dengan nilai T-score, 50 sama dengan mean, 10 sama dengan standar deviasi. Selanjutnya ada kegunaan T-score. Z-score pada umumnya digunakan untuk mengubah skor-skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan Z-score, maka peserta yang memiliki kemampuan lebih tinggi adalah peserta didik yang Z-score-nya bertanda positif. Sebaliknya, yang bertanda negatif adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih lemah dari lainnya. Untuk T-score juga dapat diperoleh dengan jalannya memperkalikan Z-score dengan angka 10, kemudian ditambah dengan 50. T-score juga dapat dicari dengan maksud untuk meniadakan tanda minus yang terdepan di depan nilai Z-score, sehingga lebih mudah dipahami oleh mereka yang masih asing atau awam terhadap ukuran-ukuran statistik. Yang selanjutnya ada cara mengubah Z-score menjadi T-score. Z-score juga merupakan skor standar dengan mean 0 dan SD1 dengan rank skor berkisar antara minus 3 sampai plus 3. Beberapa peneliti juga menghindari penggunaan tanda negatif di dalam perhitungannya. Apabila jika terjadi pada variabel kasus SWB di mana scoringnya dilakukan dengan rumus PA min NA ditambah SWLS sehingga pada tanda double negatif yang bisa membingungkan. Oleh karena itu, peneliti biasa menggunakan Z-score dan mengubahnya menjadi T-score terlebih dahulu untuk menghindari tanda negatif. T-score juga dapat dihitung dengan rumus T sama dengan 50 ditambah 10Z, di mana T-score adalah skor standar yang menghasilkan distribusi dengan mean. Untuk caranya, yang pertama, buka SPSS, bisa dilihat di makalah yang sudah dikirim. Yang pertama ada buka SPSS, klik transform, compute variabel, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, pada kolom target variabel, kita masukkan nama variabel yang akan kita buat. Dalam contoh ini, saya beri nama TPA untuk T-score variabel PA. Kemudian, pada numeric expression, kita masukkan rumus T-score, yaitu 50 ditambah 10 dikali ZPA. Jika sudah, tekan OK. Kemudian, kita lihat di data awal kita, maka sudah muncul variabel baru yakni TPA yang merupakan T-score dari variabel PA. Skor yang kita peroleh tidak lagi memiliki tanda negatif. Distribusi ini memiliki mean 50 dan SD 10. Ulangi prosedur ini untuk variabel NA dan SWLS. Kemudian langkah selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan T-score ketiga variabel, maka kita tinggal menjumlahkan saja skor tersebut sesuai dengan panduan scoring, yakni PA di min NA ditambah SWLS. Komputasi di SPSS juga dapat dilakukan di menu transform, compute variabel, kemudian pada target variabel
kita beri nama TSWB, dan pada numbering expression kita masukkan TPA dikurang TNA ditambah TSWLS dan klik OK. Dengan demikian, variabel baru yang kita peroleh merupakan nilai SWB yang sudah terstandar dan dapat digunakan untuk uji hipotesis lanjutan. Cara menghitung T-score secara manual yaitu bisa digunakan dengan menggunakan kalkulator. Ada pun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menyiapkan kalkulator jika diperlukan, lalu menyiapkan data yang akan dihitung. Menyiapkan data yang akan dihitung, misalkan kita ambil angka 3, 4, 7, dan 2. Nah, ini kita asumsikan sebagai hasil plus A. Lalu selanjutnya kita akan mencari X kecil. Langkah pertama, kita mencari X kecil dengan menggunakan rumus X besar dikurangi M. Nah, sebelum itu M kan belum diketahui nih. Nah, kita mencari M terlebih dahulu. Sedangkan rumus mencari nilai M yaitu sigma X per M. Nah, jadi kita jumlahkan dulu sigma X ini, kita dapatkan totalnya 16. Itu didapatkan 16 karena jumlah dari datanya. Tadi kan angka 3, 4, 7, dan 2. Nah, itu kita jumlahkan, yaitu menghasilkan 16. Atau